Merenungkan surat Efesus bagian ke-8, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Semasa pelayanannya di dunia, saudara, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Lihat misalnya Yohanes 14 ayat 16. Ketika seorang berdosa percaya pada Tuhan Yesus, ia dikaruniai Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 kita membaca tentang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian atau warisan kita. Dimeteraikan dengan Roh Kudus merujuk pada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita yang menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus dan anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Sebagai milik Kristus dan anak-anak Allah, kita memiliki bagian atau warisan. Dalam bahasa Yunani, kleronomia, warisan, yakni hidup yang kekal atau keselamatan dengan segala berkat rohaninya. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan. Kita sudah mulai memiliki dan menikmati hidup yang kekal itu. Tetapi kita belum sepenuhnya memiliki dan menikmati hidup yang kekal itu hingga Kristus datang kembali. Kita memang sudah ditebus dan dimerdekakan dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Tetapi kita masih bergumul dengan daging, yakni kecenderungan berbuat dosa yang masih ada dalam diri kita. Kita masih bergumul dengan berbagai manifestasi kuasa-kuasa jahat di dalam dunia, yakni kekerasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, diskriminasi, rasisme, dan sebagainya. Kita juga masih bergumul dengan kelemahan jasmani, mengalami sakit penyakit, kemerosotan fisik, bahkan kematian. Dunia kita ini, saudara, memang sudah ditebus, tetapi masih dibayang-bayangi oleh bencana-bencana yang dahsyat dan pengrusakan akibat keserakahan manusia. Tapi kita tahu, saudara, bahwa saatnya akan tiba manakala daging, kuasa-kuasa jahat, berikut sakit penyakit, kemerosotan fisik, dan maut akan lenyap. Kita tahu bahwa saatnya akan tiba bahwa tubuh kita yang rentan ini akan diubahkan seturut dengan tubuh kemuliaan Kristus. Kita tahu bahwa dunia ini akan menjadi dunia baru tanpa bencana dan pengerusakan. Kita tahu bahwa kita akan menikmati persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal dan para salehnya. Itulah penyempurnaan, penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 14. Semuanya itu akan terjadi saat Tuhan Yesus datang kembali untuk menegakkan kerajaan Allah yang telah ditahbiskannya saat kedatangannya yang pertama. Kita tahu, saudara, yang terbaik pasti datang. Kita menantikannya
dengan tekun sebagai pengharapan yang nyata. Kita tahu bahwa pengharapan itu berakar dalam janji dan rencana Allah. Kita percaya bahwa janji dan rencana itu benar. Kita juga percaya bahwa kita telah ditetapkan untuk turut serta dalam menikmati penggenapannya. Sebab Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita adalah jaminan kita. Dalam bahasa Yunani kita menemukan istilah arabon yang diterjemahkan dengan jaminan. Secara harafiah, arabon berarti uang muka atau tanda jadi. Roh Kudus adalah tanda jadi, uang muka dari hidup yang kekal atau keselamatan dengan segala berkat rohaninya yang telah disediakan Allah bagi kita. Kita yang adalah milik Kristus dan anak-anak Allah pasti akan menerima seluruh warisan keselamatan itu. Allah tidak akan pernah membatalkan rencananya atau mengingkari janjinya kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita adalah jaminannya. Kebenaran ini, saudara, memberi kita penghiburan yang sejati. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingatlah bahwa Roh Kudus ada pada kita. Tak perlu kita takut, jangan-jangan Allah akan menolak kita, tidak lagi mengasihi kita, bahkan meninggalkan kita. Oleh kehadiran Roh Kudus, Allah menaungi kita dengan kasih setianya. Allah menopang kita dengan kuat kuasanya, dan Allah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Pengharapan kita tidak sia-sia. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus. Dialah yang telah menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami menyambut Injil keselamatan sebagaimana mestinya, yakni dengan iman dan pertobatan. Dialah yang tinggal dalam diri tiap-tiap kami sebagai meterai dan jaminan keselamatan. Dialah yang menyertai kami, menguduskan kami, membimbing kami dalam kebenaran firman-Mu, serta menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Bapa yang mulia, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.